Dalam film Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, diperlihatkan sekelompok Nazi Jerman yang mencari tabut perjanjian. Walaupun ini adalah cerita fiksi, kisah ini tidak sepenuhnya fiktif. Ada beberapa bagian yang diambil dari sejarah, yaitu adalah divisi Nazi Jerman yang melakukan pencarian artefak kuno. Selama Perang Dunia Kedua, di tengah konflik global, Adolf Hitler, pemimpin Nazi yang dikenal dengan ambisinya yang tak terbatas, memiliki obsesi yang melampaui dominasi dunia. Obsesi itu adalah pencarian cawan suci atau Holy Grail, yaitu adalah artefak legendaris yang konon menyimpan kekuatan ilahi. Pada tahun 1935, Nazi membentuk divisi rahasia yang dikenal sebagai Ahnenerbe. Divisi ini bertugas meneliti sejarah, mitologi, dan artefak kuno yang dapat digunakan untuk memperkuat klaim supremasi bangsa Arya. Dipimpin oleh Heinrich Himmler, Ahnenerbe memulai misinya, mencari cawan suci. Himmler percaya bahwa artefak ini benar-benar ada dan tersembunyi di suatu tempat yang terlupakan oleh sejarah. Ahnenerbe dalam bahasa Jerman berarti warisan leluhur. Di bawah langsung Heinrich Himmler, salah satu pemimpin tertinggi Nazi, Ahnenerbe menjadi pusat penelitian sejarah, arkeologi, dan okultisme yang dirancang untuk mendukung ideologi Nazi dan ambisi mereka. Obsesi terhadap cawan suci didorong oleh mitologi Arthurian. Dalam cerita-cerita lama Eropa, para kesatria Arthur berusaha menemukan cawan suci sebagai lambang kebajikan dan keilahian. Namun, bagi Nazi, pencarian ini adalah soal kekuasaan. Ahnenerbe didirikan untuk membuktikan keunggulan ras Arya, yaitu sebuah konsep rasis yang menjadi landasan ideologi Nazi. Himmler percaya bahwa orang Jerman adalah keturunan langsung dari ras Arya kuno yang dia yakini sebagai bangsa superior dengan peradaban besar. Melalui Ahnenerbe, Nazi berusaha mencari bukti ilmiah, historis, dan mitologis yang dapat mendukung klaim ini. Namun, organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang akademik. Ahnenerbe memiliki misi ganda, yaitu membuktikan keunggulan ras Arya, sekaligus mencari artefak atau pengetahuan kuno yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Dari sudut pandang Himmler, masa lalu bukan hanya sejarah, melainkan kunci untuk memahami dan mengendalikan masa depan. Salah satu misi terkenal Ahnenerbe adalah ekspedisi ke Tibet yang dipimpin oleh Ernest Shafer. Nazi percaya bahwa Tibet mungkin menjadi lokasi asal-usul ras Arya, dan mereka mencari bukti seperti teks kuno, artefak, dan bahkan pengukuran fisik penduduk setempat untuk mendukung teori ini. Ahnenerbe juga mengarahkan perhatian mereka pada mitologi Nordik dan situs-situs kuno di Eropa Utara. Mereka mempelajari legenda seperti Ragnarok dan Yggdrasil, pohon dunia, yang diyakini memiliki hubungan dengan keyakinan spiritual Arya. Selain penelitian akademik, Ahnenerbe juga mencari artefak yang legendaris, seperti cawan suci dan tombak takdir atau Holy Lens. Himmler yakin bahwa artefak ini dapat memberikan kekuatan supranatural untuk membantu Nazi memenangkan perang. Di balik strategi militer dan kebijakan brutal yang dijalankan Nazi, obsesi mendalam terhadap mitologi, sejarah, dan artefak kuno juga menjadi tujuan utama mereka. Obsesi ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga politis, mencerminkan ambisi Adolf Hitler dan para pemimpin Nazi untuk membangun sebuah kekuasaan yang abadi. Dalam tradisi Kristen, Holy Grail adalah cawan yang digunakan Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir dan kemudian menampung darahnya saat penyalipan. Cawan ini dianggap sebagai lambang kesucian, kehidupan abadi, dan hubungan langsung dengan Tuhan. Namun, di tangan Nazi, legenda ini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Adolf Hitler dan Heinrich Himmler, pemimpin SS, percaya bahwa Holy Grail bukan sekedar simbol religius, tetapi artefak nyata dengan kekuatan supranatural. Mereka melihatnya sebagai alat untuk mengukuhkan supremasi ras Arya dan menjadikan kekaisaran ketiga atau Third Reich menjadi tak terkalahkan. Obsesi Nazi terhadap Holy Grail berakar pada keyakinan mereka pada mitologi Arya
Nazi mengklaim bahwa ras Arya adalah leluhur bangsa Jerman dan mewakili peradaban superior yang telah lama hilang. Dalam pandangan ini, Holy Grail menjadi bukti sejarah dan spiritual tentang kejayaan bangsa Arya. Heinrich Himmler, arsitek ideologi Nazi, sangat terpengaruh oleh mitologi dan okultisme. Dia membangun kastil Wewelsburg di Jerman sebagai pusat spiritual bagi SS yang dirancang menyerupai meja bundar dalam legenda Arthurian. Himmler membayangkan SS sebagai kesatria modern yang melanjutkan pencarian suci untuk menemukan artefak-artefak kuno, termasuk Holy Grail, demi kejayaan Jerman. Bagi Nazi, Holy Grail melambangkan kekuatan absolut. Legenda tentang cawan ini menyebutkan bahwa pemiliknya dapat memperoleh kehidupan abadi dan kekuatan yang tidak terkalahkan. Dalam konteks perang, Nazi percaya bahwa menemukan Holy Grail akan memberikan keunggulan spiritual dan moral atas musuh-musuh mereka. Hitler sendiri melihat Holy Grail sebagai simbol supremasi Arya atas agama Kristen. Dia memandang kekaisaran Romawi suci dan agama Kristen sebagai entitas yang telah mencemarkan kesucian bangsa Arya. Dengan menemukan Holy Grail, Hitler berharap dapat merebut kembali warisan spiritual ini dan menggunakannya untuk membangun dunia baru di bawah kendali Nazi. Langkah pertama Nazi adalah Prancis Selatan, khususnya Montségur. Di abad ke-13, kaum Cathar, sebuah sekte Kristen yang dianggap sesat, dipercaya memiliki hubungan dengan cawan suci. Montségur, sebagai benteng terakhir mereka, menjadi target utama Nazi. Para arkeolog dan agen Ahnenerbe menggali sisa-sisa benteng tersebut, mencari petunjuk yang menghubungkan kaum Cathar dengan artefak legendaris ini. Himmler yakin bahwa kaum Cathar pernah menyembunyikan cawan suci di suatu tempat sebelum mereka dihancurkan oleh Inkuisisi Katolik. Tetapi, setelah berminggu-minggu mencari, mereka tidak menemukan apapun selain puing-puing sejarah. Tidak berhenti di Prancis, perhatian Nazi beralih ke Montserrat, sebuah biara di pegunungan Spanyol. Legenda lokal menyebutkan bahwa para biarawan di sana pernah menyimpan cawan suci. Nazi mengirim diplomat dan ilmuwan untuk menyelidiki biara itu. Namun, para biarawan menolak bekerja sama. Meski Nazi menggunakan ancaman dan kekerasan, rahasia Montserrat tetap tersembunyi. Kegagalan ini membuat Himmler semakin frustasi, tetapi dia tidak menyerah. Ketika perang meluas, Nazi mulai memperhatikan Timur Tengah, khususnya Yerusalem. Mereka percaya bahwa cawan suci mungkin masih tersembunyi di tempat-tempat yang terkait dengan kehidupan Yesus Kristus. Himmler mengirimkan agen ke situs-situs kuno di Palestina dengan harapan menemukan petunjuk baru. Namun, misi ini menghadapi banyak hambatan. Konflik di medan perang membuat akses ke Timur Tengah menjadi sulit. Sementara informasi yang mereka kumpulkan terbukti tidak bisa diandalkan. Seiring waktu, misi mereka menjadi semakin putus asa. Himmler, yang memandang dirinya sebagai kesatria modern dalam pencarian suci, mengarahkan para ilmuwan dan arkeolog Nazi untuk menggali lebih dalam pada teks kuno dan mitologi, berharap menemukan petunjuk baru. Mereka mulai mempertimbangkan gagasan bahwa Holy Grail bukanlah artefak fisik, melainkan sumber kekuatan spiritual, atau Holy Grail sebenarnya berbentuk metafisik. Saat perang mulai berbalik melawan Nazi pada tahun 1943, fokus mereka pada pencarian Holy Grail mulai memudar. Sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk ekspedisi dan penelitian mulai dialihkan untuk mempertahankan wilayah yang mereka kuasai. Namun, Himmler tetap terobsesi. Hingga pada detik-detik akhir, ia percaya bahwa menemukan Holy Grail akan menjadi jalan untuk membalikan nasib kekaisaran ketiga. Namun, para ilmuwan Ahnenerbe mulai kehilangan arah. Informasi yang mereka kumpulkan terbukti tidak relevan dan tidak bisa diandalkan. Beberapa dari mereka menyadari bahwa perang sudah selesai. Mereka mulai menghancurkan dokumen dan bukti penelitian untuk menghindari penuntutan.
Pada tahun 1945, Jerman mengalami kehancuran total. Pencarian Holy Grail mencapai akhirnya. Himmler, yang tetap percaya pada mitos kekuatan artefak ini, akhirnya melarikan diri saat pasukan sekutu mendekati Berlin. Dalam pelariannya, dia membawa beberapa dokumen rahasia yang berkaitan dengan misi pencarian ini. Namun, dia ditangkap oleh pasukan Inggris dan akhirnya mengakhiri hidup sebelum dapat diinterogasi lebih lanjut. Adolf Hitler, yang awalnya mendukung pencarian ini sebagai bagian dari propaganda ideologis Nazi, sudah lama kehilangan minat ketika perang mencapai fase akhir. Dalam bunker bawah tanahnya di Berlin, dia mengakhiri hidupnya sendiri, serta membawa kehancuran kekaisaran ketiga yang pernah dia janjikan akan bertahan 1000 tahun.